Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri, tapi kita udah punya nama masing-masing ya. Kalau ini The Bro ya. Kalau saya siapa? Om Cuy. Om Cuy. Jadi kita kalau ketemu di jalan, halo Om Cuy. Kalau dia, halo The Bro. Ya. Jadi kita sudah punya identitas masing-masing. Jadi kita itu mungkin jadi tidak saling kaku ya kalau nanti karena kan kalau kita kan mungkin udah tahu ya kita kan ada jenjang usia. Kalau kita bahasa-bahasa kita kan kalau kita bilang halo cuy kurang sopan. Ini kan mungkin ada Om Cuy dan The Bro. Jadi gaulnya kena, etikanya masih dijaga. Jadi kita harmonisasinya dalam segala hal ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang online shop ya. Sekarang lagi trending ya. Mungkin lagi kita rame. Lagi rame ya. Jadi kita mungkin dibuka aja sama The Bro ya. Gimana sih tentang online shop sekarang ini, dan mungkin ada dampak positif, ada dampak negatif, itu udah biasa. Tapi kita mungkin akan bahas ya. Jadi dari sisi negatifnya, dari sisi positifnya. Oke, The Bro silakan Bu. Siap Om Cuy. Jadi teman-teman sekarang kita ngobrol santai aja lah ya. Santai. Kita ngobrol santai. Kita tentunya sebagai anak muda harus peka terhadap lingkungan sosial. Jadi ini juga salah satu hal yang harus kita bahas nih. Meskipun kita tidak mampu membahas secara garis besar atau terlalu jauh, tapi minimal kita peka lah. Ya, melanjutkan obrolan yang kemarin, kita kan sebagai pemuda ya Om Cuy. Jadi pemuda itu kan harus peka terhadap lingkungan sekitar. Terus sekarang nih yang lagi trending masalah online shop ya Om. Masalah online shop. Bagaimana? Jadi saya nih Om Cuy, saya mau bahas tentang positifnya, negatifnya. Terus saya juga mau ngasih pandangan dari kita sebagai konsumen dan masyarakat. Betul. Terus nanti saya juga kemarin sedikit mengkaji lah sedikit dari pemerintah ya kayak dan maksudnya pandangan pemerintah seperti apa. Karena sudah bertindak sekarang pemerintah Jadi kan pemerintah sudah mulai membaca apa sih yang dirasakan oleh khususnya UMKM kecil ya dengan dampaknya online shop ini. Tapi kita jangan terlalu panjang, terlalu jauh ya. Kita bahas satu persatu. Jangan langsung to the point ya. Oke, jadi mungkin saya akan membahas dengan The Bro. Mungkin kita bahas dulu dari sisi positifnya dulu nih. Positifnya apa sih positifnya dari online shop ininya buat kita, khususnya kan sekarang orang tuh semuanya ada di HP ya. Jadi mau belanja mau apapun sekarang sudah ada di HP. Jadi kita tidak usah mungkin pergi kemana-mana. Mungkin itu satu sisi positif dari online shop itu. Tapi mungkin kita tanya pendapat anak muda nih, gimana nih online shop buat dia nih, manfaatnya apa? Sekarang dari kemanfaatannya dulu. Silakan The Bro, apa manfaatnya coba? Sebelum membahas lebih jauh nih Om Cuy ya. Jadi kenapa saya mau membahas ini? Pertama karena saya punya dasarnya dulu nih. Saya tuh pernah jadi pelaku UMKM juga Om. Tukang dagang. Betul, kalau bahasanya itu tukang dagang. Nah justru dari adanya online shop ini Om, kita tuh sebagai pedagang merasa pasar tuh ada di mana-mana. Karena digitalisasi dan globalisasi tadi. Betul. Masalah market tuh jadi lebih gampang. Kita nggak kan kalau kasarnya kita kan harus ada pasar minggu, harus ada car free day. Adanya online shop tuh mempermudah kita Om. Jadi kita tuh nggak usah pergi kemana-mana, tapi market kita kemana-mana. Jadi dagangan kita yang jalan kemana-mana. Jadi intinya kita di rumah tapi bisa sampai menghasilkan. Jelas. Jadi online shop tuh sangat membantu dari akar lah masalahnya, dari grassroots-nya gitu. Jadi betul. jangankan untuk hal-hal yang besar, hal yang kecil juga kita dengan adanya online shop itu jadi lebih mudah gitu, lebih simpel. Itu kan online shop itu sebenarnya nggak cuma menggerakkan kita sebagai pelaku UMKM, tapi menggerakkan yang lain juga Om. Betul. Kita siapa sih dulu sebelum ada online shop, siapa sih yang tahu kayak paket-paket tuh kayak apa sih namanya kurir atau apa? Kita kan jarang lah yang tahu kalau jadi mungkin saling mensupport ya. Jadi satu sisi dagang, satu sisi ada fasilitas untuk mengantarkan. Jadi ekonomi perkembangan jadi pesat. Tentunya sebagai mantan pelaku UMKM nih, karena sekarang udah nggak jualan lagi nih. Jadi enak. Sekarang tuh kerja sama orang Om. Kerja sama orang. Itu halal. Yang penting halal Bro. Betul. Nah seperti itu. Jadi yang digerakkan tuh bukan cuma kita sebagai pelaku, tapi yang lainnya juga ikut bergerak itu. Apalagi selama kemarin pandemi. Betul, Covid ya. Nah itu kan mulai menjalannya itu kan. Kayaknya gara-gara Covid ya. Awal-awal itu kayaknya Covid ya. Awal COVID dari semua ini. Kita
meskipun kita ditekan tapi kita justru jadi lebih kreatif sama efek dari COVID itu. Jadi jadi orang itu harus dituntut untuk berkreatif ya. Apabila kita ditekan dalam satu sisi kita harus berkembang gitu kan. Nah itu mungkin Om salah satu manfaat online shop nih. Manfaat dari online shop. Tapi bentar saya mau nanya dulu nih. Tadi kan The Bro kan bilangnya satu sisi positifnya itu di mana sebagai UMKM dia bisa langsung menjual online shop ya. Tapi setahu saya sih semua UMKM itu tidak bisa langsung berjualan online shop kan, kata kita tahu ada semacam ada target apa dulu, kita akunnya apa dulu, itu kan tidak langsung bisa berjualan kan, kalau tidak salah ya. Dan untuk UMKM yang kelas menengah ke bawah itu kan mungkin mereka gaptek ya, mereka pingin kayak mereka, saya pingin jualan online shop tapi gimana caranya? Nah, itu jadi hambatan. Nah ini mungkin kita akan bicara ke tahap negatif, itu kan sudah tadi positif. Jadi saya mau cuma mengutip dulu ya tahapan-tahapan mungkin yang akan terjadi negatif itu, karena kan tadi saya bilang UMKM menengah ke bawah itu ya sangat sulit untuk melakukan itu karena mereka gaptek lah gitu kan. Nah itu mungkin. Nah sekarang coba kita bahas tentang negatifnya dari online shop ya, khususnya bagi UMKM kecil ya. Coba silahkan Bro. Nah sebetulnya Om, saya salah mengucapkan, tapi sebetulnya bukan negatif, tapi masih ada kurangnya. Nah di satu sisi UMKM juga masih belum bisa terjangkau semua nih sebetulnya. Betul. Nah di satu sisi juga sebetulnya dengan adanya online shop kita tuh jadi kurang kegiatan pasar yang realnya gitu. Nah dulu kan gitu sangat aktif, ada acara Car Free Day, ada Oktoberfest, malam kuliner, malam apa gitu. Itu kan kegiatan yang sangat berkaitan dengan sosial masyarakat. Sosial itu intinya. Sosialnya kita kalau dulu tuh kita sama pedagang tuh kadang bisa jadi teman akrab karena kita jadi langganan lah. Dan itu gak tahu dari mana asal mulanya kan. Asal kena ketemu di Car Free Day atau dimanapun kita berjualan bersama, akhirnya jadi teman, jadi sahabat ya gitu kan. Dengan sebetulnya emang sih pasti ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu. Kita tinggal bagaimana menyikapinya itu secara terbuka gitu. Kita tidak bisa menilai itu positif atau negatif, tapi pasti ada, kalau suatu pilihan sudah dipilih tentunya pasti harus ada yang dikorbankan gitu. Hidup gitu. Itulah hidup ya. Harus ada yang dikorbankan. Kalau kita tetap bertahan dengan zona nyaman, contoh zona nyaman maksudnya begini ya. Apabila kita tetap dengan maaf ya, UMKM yang menengah ke bawah itu kayak yang kecil. Apabila tetap bertahan dengan kondisi itu, mereka akan terus terlindas. Dan seharusnya mereka itu berikhtiar bagaimana caranya. Saya ingin kayak mereka nih sukses dengan gaya online shop. Tapi itu harus berusaha ya, harus mencari tahu, harus berkomunikasi. Tapi mungkin yang saya bahas negatifnya nih. Jadi sekarang dengan online shop itu orang terkesan individualisnya tinggi gitu. Betul. Karena kenapa? Berhubungan sosial tidak ada, tatap muka tidak ada, cuma dengan HP. Dan kita juga tahu si toko itu sahsi orangnya kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, jadi kita justru sekarang terkesan orang itu individunya lebih tinggi ya, jadi kurang peduli dengan sesama, mungkin karena kepribadian yang punya uang, oke lah terus belanja. Tapi kan saya khawatir, contoh nih di Jakarta aja segede pasar baru itu kan Tanah Abang lah. Sekarang mereka sepi, bayangkan. Sedangkan mereka kan itu dulunya kan kita sewa tempat, apalagi yang punya permanen tokonya harus dibeli di sana, itu kan kasihan juga ya. Mungkin ini satu sisi negatif dari online shop. Nih mungkin tahu nih, kalau nggak dengar sekarang kan pemerintah sudah mulai mengambil sikap ya. Mengambil sikap. Kata The Bro, apa sih tanggapannya tentang peran pemerintah sekarang? Kalau nggak salah sih ingin menutup ya. Maaf kalau saya pribadi sih kayaknya kalau menutup justru akan menambah masalah baru nih. Nah mungkin saya tanya dulu nih ke The Bro ya, gimana sih pendapatnya dengan inisiatif pemerintah ya akan melakukan hal tersebut? Coba The Bro. Siap Om Cuy. Tanggapannya. Jadi Om Cuy sebetulnya dari kalimat itu tuh rancu Om. Rancu itu sebetulnya pemerintah itu bukan menutup. Sebetulnya itu pernyataan yang dibikin liar saja. Biasa media. Biar di blow up media. Biasa. Betul. Saya itu mengkaji beberapa berita gitulah yang terpercaya aktual beritanya itu ya. Sebetulnya itu pemerintah bukan mau menutup, tapi membuat undang-undang agar si salah satu e-commerce atau online shop itu memisahkan antara sosial media dan online shopnya aja. Jadi jangan ada transaksi di sosial media tersebut karena perbedaan undang-undang katanya. Menurut Menteri Perdagangannya Pak Zulkifli Hasan katanya. Dia bicaranya kayak gitu. Jadi katanya
kalau online shop harus seperti online shop yang lain, kayak kita tahulah si orange, si hijau itu. Jadi itu khusus e-commerce atau online shop, dan undang-undangnya ada, undang-undang dari perintah jual beli. Betul. Masalah jual beli. Nah, kan emang sih sebetulnya si online shop tersebut kan yang mau ditutup nih, yang lagi trending udah tahu lah ya, yang mau ditutup yang mana gitu. Tahu. Itu kan awalnya dia cuma sosial media aja, short video kayak gitu. Tapi kan mungkin dia dari perusahaannya melihat potensi, dan emang kan sebetulnya menggerakkan ekonomi juga kalau kita lihat itu ya. Tapi pemerintah kayak memberikan ancaman saja itu, kayak harusnya nih ini dipisahkan. Betul. Jadi yang ditutup itu bukan si platformnya gitu, tapi disuruh dipindahkan saja transaksinya. Bikin platform sendiri untuk usaha gitu. Iya, nah seperti itu. Nah itu mungkin yang harus kita cerna lagi, maksudnya kita juga kan kemarin sampai pedagang-pedagang yang biasa jualan di situ tuh sampai aduh gimana nih kita mau jualan mau ditutup, wah pemerintah gini. Jadi sebenarnya ya sebetulnya kan itu cuma permainan kata itu mas. Sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam nih, itu sebenarnya bukan mau ditutup Om Cuy, tapi dipisahkan aja gitu, disuruh dipisahkan. Media sosial dan program penjualan itu jangan jadi satu. Iya, dan pemerintah pun juga ngasih waktu ke perusahaan mereka, ngasih waktu kayak saya kasih waktu dengan termin waktu segini harus ditutup ya, ini harus dipindahkan, segera ada platform baru, kayak gitu aja sebetulnya. Jadi si platform itu harus membuat keputusan cepat ya kan, karena kan si pedagang di sana jadi kasihan juga kan. Nih, saya jadi mau tanya, penasaran nih. Kalau menurut The Bro nih, logis nggak nih? Contoh gini, saya kan sering melihat ya di si platform itu ya, dia menjual barang dan harga yang mungkin logis, saya bayangkan harga yang saya tahu itu harganya jutaan ya, tapi pas dia jual bisa sampai cuma ratusan ribu, itu kan mungkin hampir setengahnya hilang ya. Kalau dari sisi dagang kan tadi si Bro bilang ya, dia kan pedagang, intinya UMKM juga kan. Kalau kita pedagang pasti kita carinya apa? Carinya untung. Iya betul. Nah, kalau saya pikir dari penjualan untungnya di mana? Kalau kita Bro, bisa tahu nggak? Menarik Om. Jadi sebetulnya dia tuh pakai sistem bakar-bakar uang Om. Jadi gini, bakar-bakar uang tuh gini. Salah satu target mereka adalah mengambil data validasi barang apa saja yang laku di wilayah sini. Karena kan ini dari perusahaan luar nih. Jadi gini sebetulnya Om, misalkan saya pedagang nih, mau menjual baju lah, contohnya baju seharga 50.000. Kenapa di platform tersebut bisa dijual sampai 30.000? Karena mereka ngasih subsidi ke kita Om. Jadi mereka yang membayar 20.000-nya itu ke kita. Jadi harga jualnya tetap sama. Jadi terus tapi kenapa si konsumen dapat harga dengan lebih murah? Karena disubsidi oleh si perusahaan tersebut. Tapi si perusahaan tersebut dapat data, dapat insight kayak nih ini penjualan yang laku di wilayah ini di wilayah ini yang laku ini, itu data tersebut bisa kita jual nantinya Om. Kita jual maksudnya kemana? Ke pedagang lagi, market dengan promosi. Jadi kita sebagai UMKM nanti ditawarin nih, kamu kalau mau promosi, kalau bahasanya tuh apa ya, FYP lah Om. Biar FYP si produk tersebut kita membayar nih jadinya. Jadi kita membayar, lalu mereka menyebarkan marketnya mau kemana, karena mereka udah punya data, udah punya algoritmanya lah. Betul. Jadi mereka dengan sistem bakar-bakar uang, tapi dengan istilahnya kita menjual data ke mereka lah gitu, kayak gitu. Nah, berarti gini nih, berarti yang saya tangkap nih kalau dari obrolan The Bro nih. Jadi yang kita sebenarnya di si platform itu kan ada transaksi ya. Jadi si transaksi itu emang si database-nya itu tercatat juga dari tentu tercatat pasti itu. Karena itu yang mereka cari sebetulnya, big datanya. Jadi si pengusaha itu sebenarnya tidak rugi. Tidak Om. Sangat tidak rugi. Buktinya kan mereka sudah menyebar kemana-mana. Tapi ini justru menjadi mungkin satu sisi kita yang dijelaskan, tapi satu sisi buat UMKM yang kecil yang berdagang yang mungkin tadi udah bilang di toko-toko, di ruko dengan harga mungkin mereka biasa segitu, tapi pas dapat dari platform itu sangat jauh lah. Saya jadi nggak ngerti juga, itu kan pasti ada harga standar ya di mana, ada standar harga ya di mana. Tapi kok terkesan, contoh kan oke lah, itu mungkin dari sisi kata jual data ya. Tapi kan tetap yang namanya standar harga itu pasti dari atasnya sama. Kalau
selisihnya cuma 20.000 sih logis ya. Ini sampai ada setengahnya loh, dari 1 juta bisa jadi harganya 300.000, kan itu di luar nalar gitu kan. Mungkin kalau cuma data oke lah, diterima data, tapi kan kemudian untuk nyebar datanya aja butuh datanya untuk mencari tempat-tempat ini yang laku di mana. Ya tapi kan tetap kata saya bilang untungnya kumaha itu kalau cuma keseringan kan cuma 1-2 kali nggak apa-apa. Kalau tiap hari kan kita lihat hampir seluruhnya harganya gitu kan. Nah, makanya apa sih yang dicarinya gitu kalau selain data gitu kan nggak juga buat saya. Jadi saya belum, buat saya sih kayaknya belum masuk di akal ya. Masih mungkin bukan saya, mungkin saya kan anggap saya masyarakat biasa ya yang tidak paham, anggap saya UMKM yang kecil tadi ya. Nah yang itu yang sekarang di demo itu gara-gara itu Om. Jadi kan mereka tidak paham kata Om tadi kan data, nggak tahu mereka cuma data. Orang tengah jual teh sakit, kok mereka bisa segitu? Ya betul. Itulah yang jadi masalah. Sampai kan ada peribahasa mending kena di online. Nah seperti nah justru itu yang paling menarik Om. Kita biarkan masyarakat berasumsi saja Om. Jadi kita biarkan menjadi bola panas dan bola liar gitu. Maksudnya itu kan jadi obrolan umum kita semua. Apa sih yang mereka cari gitu? Nah itu justru yang jadi menariknya. Biar jadi rahasia umum lah. Tapi ini tetap jadi obrolan. Tapi ujungnya harus tetap bro, harus ada satu sisi yang memenengahi, ya pemerintah. Kali ini kalau tetap jadi bola panas, jadi terkesan nanti ada isu atau segala macam hal, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kan tahu yang namanya ekonomi itu sumber masalah itu jadi semua unsur masalah itu biasa dari ekonomi ya. Betul. Yang namanya uang itu pasti akan menjadi sumber masalah gitu kan. Makanya kalau saat sekarang terjadi, mungkin kita sudah mendengar yang toko-toko yang tutup itu kan mereka sampai melakukan demo apa seperti pemerintah. Sekarang kan sudah tidak, orang itu melakukan orasi itu sudah melakukan hal sekali wajar ya. Mereka melakukan pendapat, kira-kira demokrasi emang betul. Tapi yang kita takutkan justru mereka melakukan hal itu dengan yang berlebihan, anarkis itu kan bahaya juga. Justru kan berdampak juga pada pedagang lingkungan, itu kan ada yang menjual di sana nanti kerusak, kita hancur, dampak lagi masalah baru lagi. Yang saya takutkan tuh masalah baru ditangani, masalah baru kapan selesainya bro? Itu. Berarti selain tugas dari pemerintah, menurut saya nih emang jadi tugas kita juga sebetulnya nih Om. Sebagai pemuda tentunya, sebagai masyarakat umum lah intinya, sebagai pemuda juga karena yang kata tadi pemuda itu kan sebagai tonggak lah seharusnya gitu. Nah jangan sampai komunikasi pemerintah ke masyarakat itu tidak ada jembatannya. Nah tentunya saya juga bersemangat ngobrolin ini tuh semoga ada yang maksudnya dengan bahasa santai kita bisa nyampailah ke masyarakat lain, karena mungkin dari pemerintah bahasanya baku nih, diterjemahkannya sulit mungkin gitu. Nah, bahasa kita mungkin diterima ya. Nah itu intinya. Yang bikin semangat nih, bikin obrolan kita nih semoga gitu ada efeknya gitu. Selain buat kita hobi nih ngobrol gitu, hobi tapi ada manfaatnya juga kan siapa tahu gitu. Betul, karena kan orang menengah ke bawah, maaf banget. Yang kalau menengah ke bawah itu kan mereka tidak mengerti bahasa yang tinggi lah. Itu kan mungkin bahasa kita kalau mereka mengerti, oh gitu, mereka cuma data gitu. Kalau kita menggunakan bahasa yang tinggi kan dengan intelektual tinggi lah gitu ya. Itu saya kan jadi bingung ngomong mana teh. Nah, kita akan gitu kan. Jadi kan dia terkesan emang betul. Kita sebagai masyarakat khususnya yang langsung berdekatan dengan masyarakat, contohnya kan Karang Taruna nih. Ya, jadi pemuda-pemuda sekarang emang harus yang tahu ya, tapi jangan salah yang salah nih. Iya betul. Yang harus dikaji lagi. Saya bilang yang tahu ya, jangan yang asal ngomong. Iya betul, jangan justru itu akan lebih berbahaya, jangan asal ngomong. Jadi bola liar malah. Nah, jadi kaji dulu baru ngomong gitu kan, jangan asal ceplak gitu kan. Justru akan jadi isu yang baru, masalah baru. Guys, tadi itu nama ricuh. Ini nama berapa kita kan mau menghadapi pemilu nih. Komo itu. Nah, itu kan sekarang sangat sensitif ya Om. Sensitif, pasti. Kan adanya sensitif lain jadinya sensitif dia ya. Sensitif lain ya bahaya. Nah, kalau gitulah intinya bro nya. Siap Om. Jadi intinya memang benar kita sebagai pemuda, sebagai pemuda zaman dulu juga, tapi tetap kita harus berkontribusi minimal kita memberikan pemahaman. Nah itu. Kita memberikan minimal jadi jembatan lah gitu. Menjadi penjembatan gitu buat masyarakat yang mungkin yang dari bawah itu dengan kalangan yang dari atas. Mungkin tadi si bro bilang kan dia membaca, dia mengkaji, disampaikan kepada masyarakat. Akhirnya yang bawah itu tahu gitu kan. Jadi jangan sampai kita jangan terlalu mudah gampang menerima isu gitu kan. Hal-hal sifatnya belum pasti jangan dulu diterima langsung mentah-mentah. Itu kan menjadi suatu hal yang jelek intinya. Yuk lah, nama intinya saya sebagai mungkin saya
Kalau ini mah generasi penerus ya jelas ya. Saya sekolah di sana karena ya. Pokoknya yang nama eta lah karena bingung ngobrol lagi sekolah mah ieu mah pemuda. Jadi ya generasi penerus bangsa, mereka lah yang harus menjaga bangsa ini ya. Karena dengan pemuda ya yakin negara akan besar, negara akan sukses, negara akan jaya namanya. Tapi pemuda kumaha heula ade. Iya betul. Ulah pemuda siga ayeuna putihnya saya kurang setuju dengan anak yang tawuran, seperti yang motor. Geus arah positif nyari uang namanya nyari duit, eta mah kikituan lah. Ya benar. Yang udah gajah mah kerasan teu usum eta mah tah. Betul. Nama biar bisa kita salurkan dengan hal-hal yang lain, tenaga muda. Ya kalau nggak gini juga misalkan kita bisa main musik coverkeun kayak itu manfaatkeun itu menarik kok kita nanti kapan-kapan lah kita bahas tentang cover musik kok. Benar setuju. Cover musik next kita akan bahas musik. Ini kan sekarang bahasnya ini mungkin kehidupan sehari-hari ya kita ke sekarang. Yang lagi ramai lah ya. Mungkin kita nanti akan jadwal ya. Siap. Nanti kita hari apa bahas apa. Jadi kita mungkin penonton menunggu wah hari Selasa setelah bahas musik nih. Nah, kalau dari teman-teman juga mungkin kalau ada saran nih, ada saran misalkan bahas horor, ayo boleh atau bahas petualangan boleh. Jadi silakan di kolom komentar. Contohnya sok mau bahas, Om bahas ini kita akan sampaikan insya Allah ya. Kalau bahas percintaan gimana? Bisa nggak? Saya tegas buka mungkin yang tapi dia bisa nanti saya menjadi mediator aja ya. Siap. Nanti dia nih korbannya nih. Jadi bahas percintaan siap. Tapi dia korbannya jangan saya akan merusak rumah tangga bahaya samanya guys dia korbannya nanti kalau masalah cinta. Oke, sampai sini dulu bahasan tentang mungkin namanya apa ini kehidupan sosial atau mungkin apa ya temanya ini sekarang. Sosial masyarakat aja. Jadi tema sosial yang kita bahas sekarang itu tentang online shop. Dan ini sangat berdampak sekali, terasa sekali kepada masyarakat kecil khususnya, bukan masyarakat tapi UMKM kecil. Dan mungkin kalau tadi pemerintah terjadi atau hal itu dilaksanakan, jangan terima dulu, bukan diputus ya, tapi dibuatkan platform baru. Jadi si pengusaha tidak akan mati ya, tapi tetap berusaha dengan kondisi ya dia dengan di platform khusus dengan tadi udah bilang yang saya bro, yang warna hijau, warna apa, itulah tadinya itu namanya. Jangan campur aduk ini nama gitu, bro. Sok pada itu apa nggak nutup nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau yang nonton. Semoga dari obrolan santai kita ini ada manfaatnya minimal ada manfaat juga kita sharing kita sebagai pemuda juga kita menyalurkan hobi ini saya juga lah karena mungkin saya suka ngobrol gitu jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol dengan teman-teman semua mungkin ya apalagi nanti kita undang contohnya di kolom komentar cuy bahas musik dong dengan orang yang pelaku musik kafe lah musik kafe atau musik jalanan nanti kita undang. Saya harap ini bisa memberikan dampak yang positif buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita tutup aja. Mungkin sampai sini dulu saya Om Cuy. Saya The Bro. The Bro, pohon. Baru. Ulangi. Oke. Saya Om Cuy. Saya The Bro. Oke, mantap. Kita jumpa lagi di sesi yang lainnya bahas tentang musik, tentang sosial, tentang mungkin misteri, nanti juga mungkin bola, sepak bola. Nah, kita pecinta bola dua-duanya. Kita nggak tahu dia bahas tim mana. Nah, nanti kita bahas ya. Tim masing-masing kesukaan tim sepak bola kita. Oke. Sampai jumpa lagi. Saya Ansi, saya kembali lagi saya Cuy sama The Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.